Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji Allah, menyanjung Allah, bertahmid, bertakbir, bertahmid, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi Idul Adha ini Allah masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk bisa bersujud, berubudiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi kepada kita kaum muslimin. Ni'matani mabrurun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yakni badan yang sehat dan kesempatan yang masih diberikan. Bersyukurlah kita kepada Allah karena lisan kita pada pagi ini masih bisa membesarkan asma Allah, masih bisa memuji Allah yang berhak dipuji, yang berhak dibesarkan dan ditinggikan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di mana kita merindukan pertemuan dan perjumpaan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita nanti di akhirat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita diperakui sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Perjalanan kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam adalah momentum untuk menyuburkan keimanan kepada kita umat di akhir zaman ini, yang walaupun kaum muslimin kita tak bertemu langsung dengan baginda Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi kisahnya diabadikan Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi pembuka semangat keimanan kita untuk mengikuti jejak langkah yang telah diwariskan oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya yang semuanya dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban bukanlah ibadah sekadar menyembelih hewan ternak yang ditumpahkan darahnya pada hari nahar. Ibadah kurban adalah taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terkikis segala bentuk penyakit bahimah, kebinatangan yang mungkin ada menyelinap dalam jiwa kita, tamak, ragus, sombong dan angkuh, yang ketika kita menyembelih hewan ternak itu seakan-akan sifat-sifat itu kita kikis dalam jiwa kita. Karena itulah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang Allah maksudkan pada kisah Nabiullah Ibrahim, Ismail dan ahli keluarganya ketika mereka dituntut untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Adha ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak meminta Ismail itu sebenarnya, tetapi Allah sedang ingin mempertaruhkan apakah kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam sudah berubah ketika sudah diberikan harta dan dunia kepadanya. Dan waktu itu simbol kemegahan dan kebahagiaan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak yang selama ini sudah ramah dirindukan, yang selama ini sudah tidak pernah bosan untuk diminta dan didoakan. Dan di hari itu Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam agar simbol kecintaan kepada dunia itu diminta kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipersembahkan kepada Allah dalam bentuk ketundukan, ketaatan, pengorbanan cinta yang dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah cintanya lalu oleh dunia atau ia tetap mengatakan sami'na wa ata'na? Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka oleh karena itu kaum muslimin,
Nabi Ibrahim, Ismail alaihissalam dan ahli keluarganya mampu membuktikan kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Allah menguji kita dan Allah ingin memperingatkan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Taubah ayat yang ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana aba'ukum wa abna'ukum, jika bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, wa azwajukum, pasangan hidup mereka, wa ashiratukum, ahli keluarga mereka, wa amwalun iqtaraftumuha, harta-harta yang mereka simpan, wa tijaratun tahsawna kasadaha, perniagaan yang takut merugi bagi mereka, wa masakin tardawnaha, rumah-rumah mewah simbol kebahagiaan mereka yang mereka cintai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Apakah semua itu lebih melarutkan cinta mereka kepada dunia-dunia itu, ataukah mereka lebih memilih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah saatnya, kata Allah. Allah akan memutuskan keputusannya. Di saat itu manusia telah mencintai semua dunia dan mereka tidak mampu membuktikan cinta mereka kepada Allah. Allah akan memberikan keputusan yang membuat mereka tidak bisa lagi kembali kepada dunia untuk mencintai dunia yang telah mereka larut di dalamnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan pernah memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bukti kecintaan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan ahli keluarganya telah mampu menundukkan hawa nafsu mereka untuk cinta kepada harta dunia, anak sebagai simbol yang selama ini dibanggakan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti kecintaan Nabi Ibrahim terhadap ketaatan kepada Allah, jihadnya, mujahadahnya, kesungguhan cintanya kepada Allah, bizabhin azim, dengan sembelihan yang besar, seekor kibas yang Allah datangkan dari surga sebagai pengganti Ismail, karena Nabi Ibrahim telah menunjukkan cintanya yang bersamakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Agama ini adalah agama fitrah yang tidak pernah melarang kita untuk mencintai dunia, karena dunia itu adalah perhiasan kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi kehidupan kita kaum muslimin dengan dunia yang kita cenderung kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Imran ayat ke-14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Allah telah menghiasi kecenderungan kita kepada dunia, tertarik kepada wanita, tertarik kepada anak-anak, harta benda yang banyak, dari emas, permata, perak dan intan berlian. Kita tertarik kepada sawah ladang, kebun-kebun yang indah yang lebat buahnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita kaum muslimin, dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu hanya perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kaum muslimin sedang jamak Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perintah berkorban adalah tantangan bagi iman kita untuk membuktikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita menjadi orang yang tamak dan serakah, beralasan dengan 1000 alasan, mengatakan tidak sanggup berkorban, tidak sanggup mempersembahkan hidupnya untuk Allah dan Rasulnya, sementara
Mereka mati-matian untuk dunia, kerja keras mati, bersekeringan banting tulang siang dan malam, siap mengumpulkan harta. Bahkan mereka tidak sempat sujud kepada Allah. Mereka ada waktu untuk itu, tapi mereka tidak ada waktu untuk mempersembahkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah ikrar kita yang kita lafazkan, yang kita janjikan? Apakah kita mampu membuktikan, ataukah kita sedang berkhianat kepada diri kita sendiri? Kita selalu mengatakan, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apakah ini hanya menghias lisan yang berkata, atau kita terhunjam dalam jiwa kita sebagai bentuk kecintaan kita kepada Allah? Janganlah kita hanya mengatakan hidupku, salatku, inna salati wa nusuki, pengorbananku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah membuktikan semua itu kepada Allah, dan ia dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah meletakkan kecintaan kepada dunia tidak lebih tinggi daripada kecintaannya kepada Allah dan kepada syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kepada Allah tidak bisa tergantikan dengan kecintaan kepada dunia. Walaupun sudah berpuluh tahun dia merindukan anak, walaupun sudah sangat tidak pernah putus asa dalam doa dan permintaannya, tapi ketika milik Allah dititipkan oleh Allah kepadanya, tak membuat ia lupa dengan sang pemiliknya. Ketika Allah meminta ia untuk dikorbankan, maka ia mengorbankan anaknya. Ketika anaknya diminta pendapat untuk dikorbankan, Ismail pun siap dengan eksekusi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berkata kepada ayahnya, Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, tak usah ragu, tak usah gentar, tak usah mundur semangat. Lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Aku akan engkau dapatkan, wahai ayah, termasuk seorang anak yang bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terkadang kita begitu mudah mengira akan dimasukkan Allah ke dalam jannah Allah, padahal Allah belum mengetahui siapakah di antara kita orang-orang yang bermujahadah, dan siapakah di antara kita orang-orang yang bersabar. Inilah yang telah Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum وَلِيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Janganlah kalian mudah mengira bahwa kalian akan dimasukkan Allah ke dalam surga sebelum Allah mengetahui siapakah di antara kita orang-orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama ini, dan siapakah di antara kita orang-orang yang bersabar dalam menjalankan agama ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka membuktikan kecintaan kita kepada Allah, dituntut jiwa yang mujahadah, jiwa yang bersabar untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dalam teori belaka, tapi membuktikan kecintaan yang bersamakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana kisah Hamzah bin Amr, sahabat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam peperangan Uhud terjadi, dia minta izin kepada Rasulullah SAW, dan dia adalah seorang pengantin baru, untuk bermalam semalam dengan istri tercintanya. Menjelang fajar datang, dalam kenikmatan dunia bersama istrinya, ia mendengarkan dan melangkah kuda pasukan Rasulullah menuju perang Uhud. Kaum muslimin, ia meninggalkan kenikmatan dunia itu bersama istrinya. Ia pakai baju besinya, dihunuskan pedangnya, ia melangkah ke medan jihad bersama Rasulullah SAW. Di antara para syuhada Uhud, beliau adalah Hamzah yang menjadi seorang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang waktu itu kaum muslimin, Hamzah belumlah sempat mandi janabah, ia belum sempat mandi junub, karena mendengarkan dahsyatnya peperangan yang ia rindukan menjadi seorang syuhada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan yang luar biasa, meninggalkan kenikmatan dunia bersama istrinya malam pertama menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW yang mengatakan, Hamzah dimandikan oleh para malaikat dari langit, sehingga sahabat-sahabat menemukan Hamzah. Rambutnya masih basah kaum muslimin,
dari pemandian para malaikat yang dimandikan dari pemandi air surga yang dimandikan kepada Hanzalah. Akankah kita diwafatkan Allah seperti Hanzalah yang dimandikan oleh para malaikat? Bagaimana kita mampu membuktikan kalau seandainya ketamakan dan keserakahan kita kepada dunia tidak mampu kita tundukkan, dan kita tidak mampu menjadi orang yang berkorban, bermujahadah dan bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lain lagi dengan seorang sahabat Abu Dahda radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan ketika diturunkan ayat dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 245, dan ayat itu dibacakan di tengah para sahabat. Apa bunyi ayatnya kaum muslimin? Man alladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapakah di antara kalian, kata Allah, yang mau memberikan qardun hasan, pinjaman yang terbaik kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan balasan yang terbaik dari pinjaman yang telah ia pinjamkan kepada Allah. Dan kemudian di saat itu Abu Dahda acungkan tangan, ya Rasulullah, benarkah Allah akan melipat gandakan balasan dari pinjaman harta yang kita pinjamkan kepada Allah? Bala ya Abu Dahda, benar ya Abu Dahda. Maka Abu Dahda meminta, ya Rasulullah, ulurkan tanganmu kepada aku. Mulai hari ini ya Rasul, aku akan berikan kebun kurmaku yang terbaik. Kebun kurmanya Abu Dahda 600 batang kebun kurma terbaiknya diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika ia sudah mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika ia pulang ke rumah mendapatkan anak istrinya berada dalam kebun kurma itu, ia berkata kepada istri tercintanya, wahai istriku, keluarlah dari kebun ini. Wahai anakku, keluarlah dari kebun ini. Kebun ini sudah menjadi milik Allah dan Rasulnya. Kibaskan pakaian kalian, karena aku tidak rida andaikan ada satu debu dari kebun kurma ini yang masih menempel pada pakaian kalian, karena debu-debu itu pun sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Istri yang taat mengatakan sami'na wa ata'na, berbahagia dengan berita gembira yang disampaikan oleh seorang suaminya untuk menjemput ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita para ummahat hari ini? Akankah kita dukung semangat pengorbanan suami kita, orang-orang terdekat, adik keluarga kita, untuk berkorban di jalan Allah, sebagaimana istrinya Abu Dahda yang mendukung perjuangan Abu Dahda untuk mendapatkan cinta Allah, karena ingin mereka bersama di jalan Allah. Karena kebersamaan pada dunia hanya sementara, keabadian nikmat dalam kenikmatan yang sempurna ada pada jannah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dirindukan oleh Abu Dahda dan keluarganya kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jangan ada lagi alasan untuk tidak sanggup kita berkorban ketika Allah sudah memberikan kecukupan. Kalau seandainya ada di antara kita sebagai seorang bapak-bapak yang mengatakan tidak sanggup berkorban, tetapi mereka sanggup untuk merokok, maka tanggung jawablah mereka di hadapan Allah, karena biaya rokok mereka lebih mahal daripada biaya korban yang mereka buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan orang seperti ini dihitung oleh Allah kepada orang yang zalim, yang mengatakan tidak mampu, pada mereka sudah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Allah sudah berikan banyak nikmat, maka kita disuruh untuk salat Idul Adha dan disuruh untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah. Kesempatan kita pada dunia hanya sekejap mata. Hari ini adalah waktu kita untuk memperbaiki diri. Hari ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk membuktikan kecintaan kepada Allah. Jangan tunggu nanti dan lusa, karena besok belum tentu menjadi milik kita. Jangan kita meniru orang-orang yang kufar, yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ke-37 tentang bagaimana buktikan, bagaimana rintihan orang-orang yang kafir nanti di neraka. Dan mereka dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa hum yastarikhuna fiha, mereka merintih, mereka menangis dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata, Rabbana akhrijna na'mal salihah ghayra
hari ini dari neraka, ya Allah. Kami akan beramal saleh yang dulu kami tak pernah lakukan, ya Allah. Mereka tidak pernah meminta sedikit pun dunia. Walaupun hari ini dunia berada di tangan mereka. Dunia hari ini mereka nikmati dengan sepuas hati mereka. Dunia sejunul mu'min wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hari ini mereka menikmati dunia, tapi besok ketika mereka berada di neraka Allah, mereka berhenti menangis dan mereka tak lagi merasakan sedikit pun nikmat dunia itu yang ada pada dunia mereka. Justru mereka minta keluar dari neraka dan mereka berkata, izinkan kami beramal saleh ghairul ladzi kunna na'mal, yang dulu tak pernah kami lakukan, ya Allah. Apa kata Allah? Apa kata Allah kepada mereka? Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah kasih kalian umur, sudah kalian kami jaga hidupmu 60 tahun, 70 tahun, duniamu telah cukup, kebun sawitmu luas, perdaganganmu lancar, semua dunia telah engkau kuasai, tapi kalian tak tunduk kepada kata Allah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nazir." Telah datang peringatan kepada kalian, kalian tak mau terperingati dengan peringatanku, kata Allah. Mereka sibuk tamak dengan dunia, maka mereka menyesal besok di akhirat. Kita tidak ingin menjadi orang yang seperti ini, kaum muslimin. Maka syariat kurban, hari nahar, Idul Adha tidak menundukkan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada kita untuk tidak tamak dan rakus dan mencintai Allah di atas segala cinta, mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Dia segala cinta yang kita buktikan kepada Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita jadikan Idul Adha kali ini adalah introspeksi bagi kita, karena akhir-akhir ini betapa banyak bencana yang terjadi. Boleh jadi itu terjadi karena ulah tingkah laku manusia. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Semua kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan keburukan yang kita terima boleh jadi karena ulah tingkah laku perbuatan manusia. Sadarlah kita kaum muslimin, mari kita kikis segala sifat-sifat yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pupuk subur segala sifat-sifat yang membuat Allah jatuh cinta dan ridho kepada kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang indah ini, mari bersama kita kaum muslimin untuk refleksi dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengorbanan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar segala bentuk ibadah yang kita persembahkan Allah jadikan sebagai modal persiapan kita sebelum berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kebahagiaan, yang tidak ada kehormatan kecuali berjumpa dengan Allah. Allah ridho dengan kita dan Allah tersenyum melihat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira, wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina. Ya Allah, berikan kami kekuatan, ya Allah, untuk mampu memperbaiki agama kami, untuk meninggalkan segala kemaksiatan, untuk bertauhid di jalan-Mu, ya Allah, untuk membuktikan kecintaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Jangan jadikan dunia masuk ke dalam hati kami, ya Allah, tapi jadikan dunia hanya berada dalam genggaman tangan kami. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, jangan letakkan dunia dalam hatimu, tapi letakkanlah dunia dalam genggaman tanganmu. Jadikan kami tidak tamak dan serakah kepada dunia ini. Izinkan kami dengan ibadah korban ini, ya Allah, mampu membuktikan untuk memperbaiki agama kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, izinkan kami
kesempatan memperbaiki dunia kami ya Allah. Hidup dengan apa yang Engkau halalkan. Hidup dengan apa yang Engkau halalkan. Jauhkan kami dari harta yang haram. Jauhkan kami dari menyuapkan harta yang haram kepada ahli keluarga kami ya Allah. Jangan sebabkan karena harta haram itu menyebabkan ahli keluarga kami dan kami masuk neraka ya Allah. Izinkan kami, takdirkan kami perniagaan yang halal. Jadikan kepada kami pekerjaan yang halal, yang jauh dari yang haram. Aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Ya Allah, izinkan kami untuk punya kesempatan memperbaiki akhirat kami semenjak hidup kami ya Allah, agar kami menyesal hari ini, tak menyesal nanti ya Allah, agar kami mempersiapkan amal hari ini. Ketika umur masih Engkau berikan, ketika kesempatan masih Engkau titipkan, jangan jadikan kami datang menyesal nanti ya Allah. Ketika kami tak punya waktu, tapi kami minta waktu. Tapi ketika kami diberi waktu, kami tak menggunakan waktu ya Allah. Maka berikan kami kesempatan untuk menggunakan waktu kami di sisa-sisa umur kami, agar kami husnul khatimah, mendapatkan akhir yang baik dalam akhirat kami ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupan kami, ada persembahan kami untuk semua kebaikan. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, jadikan mati kami istirahat ya Allah. Istirahat dari azab-Mu ya Allah. Istirahat dari azab kubur-Mu. Istirahat dari azab mahsyar-Mu. Istirahat dari azab akhirat-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami dan hamba-Mu yang menjadi serta pada ahli neraka-Mu ya Allah. Yang jadikan ahli-ahli keluarga kami menjadi serta pada ahli neraka-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan anak keluarga kami, anak keturunan kami menjadi ahli keluarga sebagaimana ahli keluarganya Ibrahim alaihissalam, yang telah membuktikan cinta mereka kepada Allah, sehingga mereka menjadi harta bagi kami, sehingga mereka menjadi perbendaharaan dunia dan akhirat yang kami banggakan di hadapan-Mu ya Allah. Dan titipkan kepada kami anak-anak yang durhaka ya Allah. Titipkan kepada kami anak-anak yang saleh ya Allah. Titipkan kepada kami anak-anak yang saleh ya Allah, yang akan membela kami di pengadilan-Mu nanti, yang akan meringankan hisab kami di mahkamah-Mu ya Rahman. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, kumpulkan kami bersama Rasulullah SAW dengan jannah-Mu. Karena kami telah membuktikan untuk membela agama-Nya, dan kami telah membuktikan kecintaan kami kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadikan kami dibangkitkan bersama anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin ya Allah, dan jadikan kami dan antara orang-orang tersenyum di hadapan mahkamah-Mu yang telah mendapatkan keringanan dan kebebasan dari api neraka-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Di hari ini ya Allah, terimalah segala amal kami, kikis segala sifat-sifat kebinatangan dalam jiwa kami yang tamak, rakus dan sombong itu ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang berkasih sayang, berbagi, mencintai diri kami, mencintai Engkau dan Rasul-Nya ya Allah, dan mencintai sesama kaum muslimin, mencintai ahli keluarga kami, untuk menjadikan mereka sebagai warisan yang akan memudahkan kami kepada jannah ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.